Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rizky Ramadhani dari S1 Keperawatan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori konsep berubah. Jadi, berubah itu apa sih? Menurut Atkinson pada tahun 1987, berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Itu menurut Atkinson tahun 1987. Menurut Broughton pada tahun 1970 atau 1978, berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Sedangkan menurut para ahli gitu ya, proses pergeseran satu sistem ke sistem yang lain atau perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Kemudian tahap teori Kurt-Lewin. Tahap teori ini ada 3 tahap menurut Kurt-Lewin. Yang pertama, tahap pencairan atau unrephrasing, yaitu seseorang yang mau mengadakan proses perubahan harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah, menyiapkan diri, siap untuk berubah, dan melakukan adanya perubahan. Kemudian yang kedua, tahap bergerak atau moving. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Kemudian tahap pembekuan atau rephrasing, di mana setelah memiliki dukungan dan alternatif pemecahan masalah, perubahan diintegrasikan dan distabilkan sebagai bagian dari sistem nilai yang dianut. Jadi tugas perawat itu sebagai agen perubah. Sebagai agen perubah, berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat atau perubahan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, perubahan mencakup 3 tahap ya tadi ya. Tahap pencairan unphrasing, yaitu kesiapan untuk berubah atau pendorongan menghambat. Yang kedua, tahap bergerak, moving, itu berubah dari keadaan status quo terus bergerak menuju keseimbangan baru. Yang ketiga, tahap pembekuan atau rephrasing, yaitu mencapai tingkat dan tahap baru. Kemudian pendorong seimbang dengan penghambat. Kemudian penerapan dari konsep berubah. Yang pertama, struktur kepribadian. Menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hidup dasar tertentu. Jadi dengan cara ini, Lewin berusaha mematematisasikan konsepnya sejak dari permulaan. Kemudian ruang hidup. Ruang hidup mengandung semua kemungkinan fakta yang dapat menentukan tingkah laku seseorang. Ruang hidup juga meliputi segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami tingkah laku konkret manusia seseorang dalam suatu lingkungan psikologis tertentu pada saat tertentu juga. Kemudian yang ketiga, lingkungan psikologis, yaitu daerah di dalam elips tetapi di luar lingkungan.
Jadi daerah ini dibagi dalam pecahan-pecahan yang disebut region. Sedangkan semua garis yang tertera pada diagram di atas yang merupakan batas antara sel, antara region disebut boundaries. Kemudian ada lagi pribadi. Menurut Lewin, pribadi adalah heterogen, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah, meski saling berhubungan dan saling bergantung. Daerah dalam personal dibagi menjadi sel-sel. Sel-sel yang berdekatan dengan daerah konseptual motor disebut sel-sel periferal, dan sel-sel pusat lingkaran disebut sel-sel sentral. Kemudian lingkungan non-psikologis, di mana lingkungan ini luasnya tidak terhingga sehingga tidak mempunyai boundaries atau pada gambar dibatasi persegi 4. Apa saja yang ada tetapi tidak menjadi stimulus bagi seseorang bisa termasuk ke dalam lingkungan non-psikologis seperti benda, objek, fakta-fakta atau situasi sosial. Dan yang terakhir, dinamika kepribadian, yaitu konsep dinamika pokok dari Lewin terdiri dari atas energi psikis atau psikis energi, tegangan, kebutuhan atau need, kemudian tindakan atau action, meliputi faktor kekuatan yang mendorong terjadinya tingkah laku, dan valensi atau nilai region dari lingkungan psikologis bagi pribadi, serta lokomosi, perpindahan lingkaran pribadi. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi statis yang bersifat dinamis. Kemudian motivasi dalam perubahan adalah untuk mencapai kebutuhan dasar manusia atau KDM. Kemudian keberhasilan perubahan tergantung dari strategi yang diterapkan oleh agen pembaharu. Hal yang paling penting adalah harus dimulai, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulailah sekarang untuk masa depan. Kemudian peran perawat dalam proses perubahan yaitu sebagai seorang pembaharu. Kemudian saran dari saya yaitu dengan adanya PPT ini diharapkan pembaca dapat memahami definisi dari konsep berubah dan mengetahui apa saja yang menjadi motivasi serta faktor terjadinya perubahan yang diharapkan. Dan bagi pembaca yang berprofesi sebagai seorang perawat atau tenaga medis lainnya agar dapat mengetahui peran dalam proses berubah itu seperti apa gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.